ingin membeli ketupatnya dibagi dua. Kami dari kelompok 4, salam hangat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Hafiz Adi Putra Ramadan. Saya Ulia Segarang. Saya Kurniati. Saya Giza Nirwana. Saya Ayesa Ayah. Akan mempresentasikan tentang teks laporan hasil observasi. Secara umum, teks laporan hasil observasi merupakan teks yang memuat tentang penjelasan secara umum atau bisa juga untuk melaporkan sesuatu berdasarkan apa yang diperoleh dari hasil pengamatan. Teks laporan hasil observasi ini memiliki isi mengenai klasifikasi tentang jenis-jenis apa yang diamati berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan hasil observasi pada dasarnya adalah pendeskripsian suatu objek dalam bentuk, ciri, dan sifatnya umum. Objek yang diamati dalam teks laporan hasil observasi diantaranya yaitu manusia, hewan, tumbuhan, benda, sosial, budaya, hingga berbagai peristiwa yang terjadi dengan acuan fakta dan objektif atau kenyataan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks laporan hasil observasi merupakan sebuah catatan atau naskah yang ditulis berdasarkan kegiatan pengamatan. Sekian, terima kasih. Struktur teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum biasanya berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji dan menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi uraian detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Ada 6 ciri-ciri teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama, disusun secara sistematis. Kedua, penjelasan dari sudut pandang keilmuan. Ketiga, berisi pembahasan suatu objek atau situasi tertentu. Keempat, terdapat perincian bagian suatu objek. Dan yang kelima, disusun dengan bahasa baku dan jelas. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan verba atau kata kerja, yaitu kata-kata yang menyatakan suatu tindakan. Contohnya, memiliki, mengalami, memegang, dan mengandung. Kedua, penggunaan adjektiva atau kata sifat, yaitu kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, ataupun binatang. Kata sifat biasanya didahului atau diikuti dengan kata paling, sekali, sangat, amat, dan sebagainya. Contohnya, sangat bagus, cerdik sekali, amat luas, paling besar. Ketiga, penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki persamaan makna, dan antonim adalah kata maknanya berlawanan. Contoh, halus bersinonim dengan lembut, malas berantonim dengan rajin. 4. Penggunaan konjungsi, yaitu kata-kata yang menghubungkan dua satuan bahasa sederajat. Contohnya, tetapi, sedangkan, dan, atau upaya. Kelima atau yang terakhir, penggunaan kalimat kompleks dan simpleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang mempunyai lebih dari satu verba atau satu predikat, sedangkan kalimat simpleks hanya terdiri atas satu struktur kalimat. Contohnya, kupu-kupu termasuk ke dalam kingdom Animalia, yaitu kingdom yang anggotanya terdiri atas berbagai macam hewan. Tujuan teks hasil observasi ada 6. Yang pertama, untuk memahami dan mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, mengetahui perkembangan dari suatu permasalahan sekaligus bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Yang ketiga, menemukan suatu teknik atau cara terbaik. 4. Sarana untuk mengambil keputusan yang lebih efektif yang dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan dari penyajian fakta-faktanya. Yang kelima, melakukan pengawasan. Yang keenam, sebagai data historis tentang pengembangan unit terkait dan lain-lain. Terima kasih. Kaktus
Kaktus adalah salah satu anggota famili Cactaceae yang sangat khas karena dapat hidup lama tanpa air. Habitat kaktus ada di daerah gurun, padang rumput kering, atau wilayah yang panas. Untuk membedakan kaktus dengan tanaman lainnya, jadi yang bisa dilihat adalah daun kaktus yang berbentuk duri, batang yang dilapisi lilin, serta akar yang panjang untuk membantu mencari air pada kondisi kering. Kaktus termasuk tumbuhan yang cukup unik. Dari golongan sukulen, kaktus bisa menyimpan banyak air pada bagian batang, sehingga dalam kondisi sangat kering tetap hidup. Pada malam hari, kaktus akan membuka spermata serta mengambil karbon dioksida untuk disimpan di vakuola. Kaktus memiliki banyak manfaat, salah satunya sebagai hiasan di rumah. Dapat banyak jenis tanaman kaktus yang kemudian dijadikan hiasan rumah dan diletakkan dalam pot. Perawatan kaktus yang mudah namun tidak kalah bagus dengan tanaman hias lainnya, menjadikan kaktus semakin diminati. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dadah. Dadah.